Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asdiqai qabla nabda dirasa hayya bina linusalli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang di SMP Bahtera Bandung, kita melanjutkan kembali ya pertemuan kita kemarin terkait dengan waktu, akibat dari tak bisa mengatur waktu. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal, satu di antaranya bahwa kita nanti akan limbung, akan tidak bisa mengontrol diri, akan tidak menjadi waktu kita tidak berkualitas karena ada pengabaian yang makanya karena itu kita tidak lagi mengatur keseimbangan hidup kita, termasuk juga tugas-tugas juga akan terabaikan kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Agar kita bisa mengatur waktu dengan baik, baru kita perlu belajar tentang cara mengatur waktu yang baik dan benar. Nah, kita sedikit sekarang terkait dengan manajemen waktu. Ini sangat penting sekali. Dalam agama misalkan kita sangat dianjurkan untuk selalu ingat dengan waktu. Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan waktu itu misalkan pada surah Al-Asri itu, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, melakukan amal saleh, sabar, dan menegakkan kebenaran. Gitu. Dan saling menasihati dalam urusan kebenaran. Nah, eh, kita termasuk orang yang mengabaikan waktu kalau kita memang tidak di dalam waktunya tidak terdapat hal-hal yang sifatnya kebaikan tadi, tidak terdapat dalam keadaan yang terkait dengan amalus solihah, kesabaran, kemudian juga menyampaikan dengan kebenaran dan kesalehan misalkan, atau tentang hal-hal yang sifatnya akhlakul karimah misalkan. Kalau tidak, berarti kita berada di luar waktu, di luar. Kalau orang yang tidak tahu cara mengatur waktu, kalau orang yang tidak ikut serta dalam mengatur dirinya agar waktunya sesuai dalam artian bahwa kita sampai disiplin, maka kita termasuk orang yang rugi. Janganlah kita menjadi orang yang rugi. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu. Demi masa, demi waktu. Jadi sesungguhnya pada waktu itu ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Baik, kita akan masuk pada manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah cara kita mengatur atau eh, mengatur supaya teratur, menentukan mana yang harus kita lakukan dan mana yang kita bisa abaikan atau yang mana kita harus tunda dan harus kita segerakan. Oke, masih terkait dengan waktu. Oke, ini kawan-kawan kelihatan ya. Manajemen waktu sangat penting bagi murid sekolah untuk membantu mereka mencapai tujuan akademis dan menjaga keseimbangan antara belajar dan kegiatan lainnya. Ini tips manajemen waktu yang dapat diterapkan oleh murid SMP. Oke, sangat penting untuk murid sekolah. Kenapa sangat penting? Karena nanti biasanya anak sekolah itu tidak bisa mengatur dirinya, mengatur urusan terkait dengan pekerjaan sekolah, pekerjaan dirinya sendiri, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bermain, gitu ya. Nah, harus ada keseimbangan antara belajar dan kegiatan lainnya. Misalkan belajar dalam mengerti akademis ya, yang IPA, IPS dan sebagainya itu. Nanti juga harus ada keseimbangan dengan meluangkan waktu untuk ngaji, untuk sholat, untuk doa dan sebagainya, atau membaca Al-Quran juga harus ada waktu-waktu yang memang dikhususkan terkait dengan itu. Bahkan urusan yang terkait dengan ngobrol, urusan yang terkait dengan istirahat dan sebagainya, itu perlu dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagi waktu pada 4 katanya. Yang pertama untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua untuk keluarga, ketiga untuk masyarakat, yang keempat untuk dirinya sendiri. Nah, nanti kalau ingin tahu tentang bagaimana Rasulullah SAW menggunakannya itu, nanti kita bisa bahas di lain waktu. Ini tips manajemen waktu yang dapat diterapkan oleh murid SMP. Oke, yang pertama nih ya, yang harus kalian lihat, buat atau kalian perhatikan, bikin jadwal harian. Jadi manajemen waktu itu harus didasarkan pada jadwal harian. Jadi kita harus bikin jadwal harian. Kalau yang tidak teratur ya, kalau yang sudah teratur ya nggak apa-apa, nggak tanpa jadwal harian. Bahkan
kita lihat misalkan ya sehari semalam itu kan teratur sekali ya, matahari terbit pagi-pagi, terus sore hari tenggelam, itu teratur. Eh, terus setelah itu bulan muncul, terus tenggelam lagi. Nah, apa, tenggelam lagi nanti pas pagi dan sebagainya, itu kan teratur ya. Bintang, coba kalau bintang tiba-tiba datangnya misalkan pas siang hari, atau misalkan bulan bintangnya pas siang hari, itu kan terjadi gerhana ya begitu. Atau misalkan eh sholat juga kan tidak teratur ya, waktu-waktunya jelas gitu. Coba kalau kita melaksanakan sholat jam 10 kan tidak teratur, artinya tidak tepat waktu. Kita misalkan melaksanakan sholat subuh jam 10, kan itu di luar waktu ya, tidak teratur. Misalkan kita melaksanakan sholat maghrib waktu subuh, kan di luar waktu, jadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi manajemen waktu itu mengatur supaya kita sesuai dengan aturan dan kita termasuk orang yang disiplin. Nah, pertama, bahwa kita harus membuat jadwal harian. Buatlah jadwal harian. Harian siapa? Harian dirimu kan sendiri, misalkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kan 7 hari ya. Pasti setiap hari itu ada jadwal-jadwalnya. Seperti jadwal harian, jadwal pelajaran. Kan Senin pelajaran ini dan itu. Nah, kalian juga harus punya jadwal harian. Buatlah jadwal harian yang mencakup waktu untuk belajar, mengerjakan PR, beristirahat, membantu orang tua, ibadah, salat dan ngaji Quran, dan kegiatan lainnya. Pastikan untuk menyisihkan waktu untuk setiap mata pelajaran. Jadi dibikin bagan ya, yaitu ini misalkan jam 5.00 sampai jam 6.00 itu waktu bangun tidur, mandi, sholat dan sebagainya. Tulis terus sampai nanti juga siang hari sampai pulang sampai tidur lagi. Jadi kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi terjadwal dengan baik, gitu ya. Dan kita harus konsisten dan ikuti jadwal yang sudah kita berikan, yang sudah kita buat. Kalau misalkan kita lengah, kalau kita tidak melaksanakannya, beri sanksi diri kita sendiri. Oke. Dua, prioritaskan tugas. Jadi harus dikhususkan untuk urusan-urusan yang terkait dengan pendidikan. Apa itu tugas? PR, misalkan, itu harus segera diselesaikan. Identifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Gunakan metode seperti daftar prioritas untuk membantu menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita bikin daftar tugas 1 minggu, misalkan PAI, life skill, IPA, IPS, matematika dan sebagainya. Mana yang paling mendesak, paling penting, misalkan, oh ini ternyata didasarkan pada waktu eh, pengumpulannya, misalkan PAI mengumpulkannya misalkan 2 minggu, berarti masih lama, misalkan. Terus ada yang lebih mendesak, misalkan bahasa Indonesia dikumpulkannya misalkan 3 hari lagi, berarti harus segera dikerjakan gitu. Nah, itu diurut mana yang paling mendesak, paling penting, mana yang kurang penting dan kurang mendesak begitu. Pokoknya diurut lah, dibikin daftar gitu. Kalau dengan daftar itu nanti kita bikin target kapan kita selesainya gitu ya. Oke. Tiga, gunakan timer. Timer itu waktu ya. Jadi kita harus mengikut dengan waktu. Cobalah teknik Podomoro. Nggak tahu juga kenapa ini disebut dengan teknik Podomoro ya. Anda belajar selama 25 menit. Kemudian beristirahat selama 5 menit. Begitu seterusnya. Nah, jadi mirip-mirip di sekolah kita. Sekolah kita kan belajar 2 jam. Setelah itu kan beres istirahat. Nanti 15 menit. Kemudian masuk lagi, belajar lagi kayak gitu. Itu sepertinya buat menormalkan, buat mensterilkan, untuk menjaga agar otak kita tidak distorsi, tidak terganggu, otak kita biar sehat dan kita tuh bisa fresh lagi, bisa segar lagi. Nah, itu sebenarnya teknik Podomoro ya, yaitu belajar, istirahat, berkegiatan, istirahat begitu. Tapi jangan terlalu lama istirahatnya, nanti kegiatannya jangan-jangan nanti tidak terkerjakan. Jadi yang lamanya jadi jangan dibalik, misalkan istirahat 2 jam baru belajarnya 5 menit gitu. Jangan gitu ya. Kayak gitu, kayak sholat ya, kayak gitu. Sholatnya 5 menit, misalkan istirahatnya kebanyakan gitu. Harusnya kan sholatnya yang banyak. Kok bisa banyak? Ya, bisa sholat sunnah, baca Quran, dan sebagainya. Ini dapat membantu Anda meningkatkan fokus dan produktivitas. Ya, jadi kita harus fokus. Nanti kalau kita terbiasa dengan aturan yang baik, maka kita akan fokus, disiplin, dan menghasilkan apa yang kita kerjakan itu. 4. Tetapkan tujuan. Buatlah tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, tujuan jangka pendek itu bisa berupa menyelesaikan PR tepat waktu,
sedangkan tujuan jangka panjang bisa berubah mendapatkan nilai yang baik saat ujian. Nah, jadi setiap kegiatan kita itu harus ada tujuannya. Misalkan kita mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu ada dua tujuan, tujuan yang jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya yaitu misalkan kalau kita menyelesaikan PR itu dengan tepat waktu, bahwa kita termasuk orang yang bertanggung jawab. Meskipun misalkan masih ada salah-salah, tidak apa-apa. Yang penting kita bertanggung jawab, kita bisa menyelesaikan tugas. Sedangkan yang kedua, yang tujuan jangka panjangnya yaitu dengan mengerjakan tugas bahwa kita sudah menampung nilai dan kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai yang maksimal oleh yang diberikan oleh guru itu. Kayak itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin nilai, tapi misalkan tidak mengerjakan tugas, dari mana guru bisa memberikan nilainya? Kecuali kalau disogok, kecuali kalau misalkan dibeli nilainya. Ya, itu tidak mungkin terjadi ya. Ya, siap-siap saja kalau ada yang begitu disentil gitu. Minimalkan gangguan. Jadi yang kelima itu kita harus meminimalkan gangguan. Nah, ini kadang-kadang yang namanya distraksi itu. Distorsi, penyimpangan, atau misalkan distraksi itu gangguan-gangguan. Itu kadang-kadang membuat kita nggak nyaman ya. Kalau lagi sholat, misalkan ada yang ngobrol kan, kita nggak nyaman juga. Misalkan kalau lagi ngaji Quran, kadang-kadang ada yang ngobrol di belakang, kita nggak nyaman juga kan, kayak gitu. Harusnya konsentrasi kan gitu. Temukan tempat belajar yang tenang dan bebas dari gangguan. Nah, kalian bisa belajar dengan tenang dan bebas dari gangguan. Misalkan, kalau di kelas, kita kan belajar sama-sama dalam belajar di kelas, sama-sama belajar di kelas. Nah, usahakan di luar kelas itu harus tidak ada distorsi, atau tidak ada distraksi, atau tidak ada orang yang teriak-teriak dan sebagainya. Atau kita bisa cuekin aja, karena kita fokusnya di dalam aja. Kalau di dalam nanti ada yang gangguan-gangguan, kita bisa keluarkan orang itu misalkan ya. Misalkan Hasa biasanya bilang kalau ada yang ngobrol silahkan boleh di luar kan begitu ya. Nah itu distraksi itu yang kita kita alihkan keluar supaya dia bisa beraktivitas di luar aja karena mengganggu kan. Nanti kita tidak konsentrasi dan sebagainya. Matikan ponsel atau media sosial saat belajar untuk meningkatkan konsentrasi. Ini kalau belajarnya di rumah jangan dikit-dikit buka ponsel, dikit-dikit buka WA, dikit-dikit buka game dan sebagainya ya. Selesaikan dahulu pekerjaan kita, tugas kita, konsentrasi sampai full, baru kemudian membuka WA atau membuka media sosial. Oke, luangkan waktu untuk istirahat. Nah, jadi jangan terlalu full, habis waktu untuk belajar, habis waktu untuk sholat, habis waktu untuk ngaji dan sebagainya. Jangan lupa untuk memberi diri Anda waktu istirahat. Istirahat yang cukup dapat membantu menyegarkan pikiran dan meningkatkan produktivitas. Ya, kalau kita terlalu terus-menerus maka akan bosan dan lelah dan kita capek. Lebih baik kita istirahat dulu. Kalau misalkan kita sudah mengerjakan tugas sampai 2 atau 3 tugas, lalu kita istirahat dulu. Misalkan 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Satu di antara yang paling terbaik untuk istirahat itu yaitu tidak beraktivitas, yaitu adalah tidur aja, itu lebih bagus gitu ketimbang misalkan istirahatnya dengan ngobrol, istirahatnya dengan main game dan sebagainya. Itu ganggu pikiran kita, terganggu, nanti tidak fresh ya. 7, evaluasi dan sesuaikan. Nah, kalau misalkan kita sudah mengerjakan tugas, sudah menyelesaikan tanggung jawab dan sebagainya, evaluasi. Jadi berarti ini koreksi lagi, cek lagi apakah ada kesalahan, apakah ada kekurangan, apakah ada hal-hal yang harus ditambahkan atau hal-hal yang harus diperbaiki. Itu yang harus dilakukan. Kalau tugas misalkan dicek lagi kalau udah beres, apakah ada kekurangan dan sebagainya. Atau kalau misalkan ternyata disodorkan kepada guru dan kepada guru, ini kayaknya ada kurang, harus diperbaiki dan sebagainya, segera perbaiki. Karena itu akan menambahkan nilai yang cukup maksimal nantinya. Evaluasi dan sesuaikan secara berkala, evaluasi jadwal dan cara manajemen waktu Anda. Jika ada yang tidak berjalan dengan baik, jangan ragu untuk menyesuaikan strategi Anda. Nah, kalau misalkan nanti jadwal kita itu ternyata teralihkan karena dengan jadwal yang lain, nah itu berarti harus di create lagi, dibuat lagi jadwal yang baru yang tidak bertentangan atau tidak bantrok atau tidak konflik dengan kegiatan lainnya gitu, diatur kayak gitu. Apakah ada yang dimundurkan, apakah yang didahulukan. Nah, untuk yang terkait dengan pendidikan, sekolah harus didahulukan ya, karena kalian posisinya sebagai murid, sebagai pelajar. Oke.
8. Libatkan teman. Belajar bersama teman bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk tetap termotivasi dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran. Jadi kalau kalian nanti misalkan mengerjakan tugas tidak mengerti, misalkan cara bikin PowerPoint, tidak mengerti cara menuliskan kalimat-kalimat dalam novel dan sebagainya, misalkan kalimat-kalimat jawaban pertanyaan dan sebagainya, maka kalian bisa belajar pada teman atau tentang matematika kalian bertanya pada teman yang mengerti tentang matematika. Misalkan tanya, gimana caranya mengerjakan ini dong? Gimana ini cara membaca huruf ini dan sebagainya kayak gitu. Kalau misalkan literasi Quran kan cara membaca jim sama kho seperti apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu tanyakan sama teman, libatkan pada teman kita yang apa? Biasanya suka ada teman-teman yang jago matematika, jago agama, jago Al-Quran, jago olahraga hebat, misalkan berprestasi dalam olahraga dan sebagainya. Nah, tanyakan bagaimana tubuh kita supaya sehat misalkan. Nanti diajarin pencak misalkan gitu ya. Nah, itu. Oke. Dengan menerapkannya, murid dapat mengelola waktu mereka dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan akademis mereka. Nah, harapannya dengan bisa membuat eh, manajemen dengan manajemen waktu yang sudah kalian tadi pahami, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi dan meningkatkan produktivitas serta tujuan akademisnya tercapai. Misalkan nilainya menjadi lebih besar gitu ya, atau pingin nilai saya pingin lebih tinggi ini gimana caranya? Nanti kan mengerjakan tugas, kemudian belajar sama teman dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Oke, kawan-kawan, segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti suatu hari kalau nanti ada kesempatan kita bisa diskusi terkait perihal manajemen waktu berdasarkan pada masalah-masalah yang terkait dengan problematika yang kalian hadapi. Seperti biasa kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tuliskan dahulu. Kalaupun misalkan kalian ingin cepat menjawabnya bisa ditanya kepada guru-guru yang lain yang dianggap kalian lebih memahami ya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat dan juga membaca ulang manajemen waktu itu dan juga kalian membuat seperti yang sudah kita lakukan membuat agenda waktu, membuat manajemen waktu, jadwal harian kalian full ya dari setelah bangun tidur dan akan tidur lagi. Setelah itu nanti evaluasi mana yang kadang-kadang tidak terselesaikan atau mana-mana yang tidak kalian lakukan dan mana-mana yang kalian lakukan. Itu dievaluasi gitu ya. Oke, begitu kawan-kawan. Terima kasih. Seperti biasa kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.